Halo, dengan saya Adit di channel Barb YT. Tonton video ini tanpa jeda agar tidak ada diskon informasi. Terima kasih. Oke, kita masuk video keempat. Yap, lagi ngetren postingan sambat atau bahasa Gen Z-nya ngeluh. Macam-macam juga yang dikeluhkan. Ada yang ngeluh masalah percintaan, ada yang ngeluh masalah gaya hidup, ada yang ngeluh masalah finansial, ada yang ngeluh juga masalah pekerjaannya, dan masih banyak lagi. Gini, kira-kira apa sih alasan seseorang bisa sampai mengeluh? Kita semua setuju dong kalau jawabannya pasti iya, gak kuat lah mas. Bener banget, alasan terbesar seseorang bisa mengeluh itu karena ketidaksanggupannya, kemampuan diri yang tidak sebanding dengan beban yang dihadapi. Tapi aneh banget, di zaman sekarang malah banyak sekali orang yang cenderung nekat, bertindak tanpa mempertimbangkan kemampuannya. Jadi jika saya perhatikan, tingkat kenekatan orang-orang zaman sekarang memang gila banget sih. Masa iya, milih ngangkat barbel yang bobotnya 2 kali lipat dari berat badannya atau bahkan lebih. Dan kalau dibilangin baik-baik, jawabnya malah, bisa kok, kuat kok, aku tahu kemampuanku. Iya sih kuat, tapi awalnya doang, gak tahu lagi deh ke depannya. Tapi ini bukan soal barbel. Jauh sebelum maraknya postingan tentang ngeluh ini bersemi, saya melihat begitu banyak fenomena sebelumnya. Fenomena di mana orang-orang cenderung nekat dan memaksakan diri untuk sesuatu yang mereka inginkan, tanpa memikirkan konsekuensinya di kemudian hari. Oke, hari ini kita bakal ngomongin instant gratification, kepuasan sementara dan dampaknya. Instant gratification adalah perasaan untuk mengejar kepuasan dengan cara cepat, tanpa mau berproses dan menunggu waktu yang lama. Vibes-nya udah kayak zaman sekarang banget sih. Iya emang. Sekarang adalah eranya di mana semua ingin serba instan, cepat, dan gak lama-lama. Hal tersebut juga mempengaruhi sikap seseorang untuk mengambil sebuah keputusan, di mana seharusnya untuk mendapatkan sesuatu orang tersebut harus melalui proses yang panjang, mulai dari berjuang, belajar, bangkit dari kegagalan, dan pantang menyerah. Tapi itu udah gak berlaku di zaman sekarang. Tanpa berusaha keras pun kamu udah gampang banget dapetin sesuatu itu. Sesuatu yang kamu mau tanpa harus melewati proses yang panjang banget. Cuma bayar sekian udah dapet unitnya. Cuma modal ini itu doang bisa bawa pulang unitnya. Cuma modal kartu ini itu udah ACC limit pay letternya. Bener-bener kayak mudah banget gitu. Contohnya apa? Misal kredit DP 0%. Atau ngajuin limit pay letter, atau bisa juga KPR. Sebetulnya tidak ada masalah dengan hal-hal tersebut jika, ada jikanya, jika orang tersebut mampu menyadari kemampuannya dan mampu berpikir apa aja dampak ke depannya. Nah, yang jadi problematikanya ialah kenapa di zaman sekarang seseorang begitu nekat maksain diri buat ngeredit sesuatu yang sebetulnya tidak mereka butuhkan demi memenuhi kepuasan sementara, atau ngambil limit pay letter untuk hal-hal yang gak berorientasi pada produktivitas, atau juga maksa ngambil KPR demi ngikutin tren anak muda bisa punya rumah. Waduh, pasti nanti ada yang bilang, ya kalau gak dipaksa semuanya gak akan kebeli mas. Impian hanya sebatas angan-angan dong, gak akan bisa jadi kenyataan. Hidup itu harus dipaksa mas, biar semua sampai tujuan. Gimana ya? Oke gini, aku gak bilang memaksa itu salah. Terkadang dengan memaksa kita mampu melewati batas kemampuan kita dan mencapai hasil yang luar biasa. Betul tidak? Tapi kalian juga harus memahami hukum keseimbangan dalam kehidupan. Apapun yang melewati batas itu akan ditarik kembali ke dalam. Artinya apa? Segala tindakan atau pilihan kita itu sebetulnya sudah satu paket dengan konsekuensinya. Di mana ada pilihan, di situ ada konsekuensi. Di setiap tindakan dan keputusan yang kita buat itu pasti menimbulkan sebuah dampak pada hal lain. Gak jadi masalah mau milih ngeredit lah, beli cash lah, ambil KPR lah, atau mau nabung dulu lah. Itu sih pilihan pribadi masing-masing. Yang paling penting, pahami konsekuensinya. Dan jangan mikir yang indah-indahnya saja.
Jangan mikir, wah enak juga ngeredit HP nih, DP 0 bisa dapat HP bagus gini, kameranya keren, bisa AIU nih, bisa babi bu bebo juga. Cukuplah gajiku buat ngeredit nih HP. Jangan cepat menyimpulkan keadaan dengan melihat pada hari hanya saja. Hari di mana hatimu senang, hari di mana perasaanmu lega, hari di mana kamu, tanda kutip, masih mampu ngambil HP modal kartu identitas saja. Tanpa berpikir ke depannya. Mikir bahwasannya misal kamu memutuskan untuk ngeredit HP ini, berarti kamu memiliki sebuah kontrak. Dimana jika kamu memiliki sebuah kontrak, di situ kamu juga berkewajiban untuk membayar tagihan kredit setiap bulannya. Mikir, apakah kerjaan kantor bakal aman-aman kayak gini terus? Mikir, apakah kesehatanmu bakal prima terus kayak gini? Dan mikir gimana nanti kalau ada hal emergensi lainnya. Jadi, sebelum merasakan kepuasan, rasa lega, rasa bahagia, wajib mikir dulu. Mikir apa aja dampak buat kedepannya. Apa dampak positifnya? Apa dampak negatifnya? Dan sepenting apa sesuatu itu dalam kehidupanmu, kok kamu sampai rela memutuskan untuk memaksakan hal tersebut? Pahami alasan dibalik setiap keputusan kamu. Kesimpulan dari video ini, mau memaksa atau tidak itu pilihan kalian. Sebelum membuat keputusan, alangkah lebih fair jika kita juga memikirkan dampak jangka panjangnya. Apakah ini berpotensi buruk atau baik pada kehidupan kita? Pahami mana keinginan, mana kebutuhan. Tersedia begitu banyak pilihan berat barbel di kehidupan ini. Memilih barbel mana yang kamu mau itu urusan kamu. Saya pikir tidak perlu saya kasih tahu lagi, karena semakin dewasanya kamu harusnya makin ngerti dan bijak dalam memanage kehidupanmu. Semakin beranjak dewasa bukan lagi fase di mana kita gampang mengeluh atas ketidaksanggupan kita. Tapi dewasa adalah fase di mana kita harus bijak dalam memilih dan berani bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari pilihan-pilihan kita.